Halo guys, ini ngeri-ngeri sedap lagi mengenai KPK dan KPK lagi ya. Kemarin kita sudah tahu bahwa sudah ada penetapan tersangka oknum petugas pajak yang diduga koruptor ya, Bapak siapa? Muhammad Hanif ya, dari mantan pegawai kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus. Kemudian dia malah naik pangkat ke Kementerian Keuangan menjadi kepala dari bos pelatihan dan pendidikan dari petugas pajak. Mampus mampus ya. Ini para anak buah yang diajarin sama dia, jadi apa mereka ya, sekarang ini tersebar di seluruh Indonesia, berkeliaran di seluruh Kanwil dan DJP. Udahlah, gua nggak mau komentar mengenai itu lah ya. Nah, ini ada informasi terbaru nih ya, dari rmol.id. Gua nggak pernah dengar ini, berita apa ini rmol.id, tapi oke kita baca aja teman-teman ya. Ini entah media dari mana ini. KPK punya petunjuk aliran dana dari PT Mitra Adi Perkasa Tbk ke mantan pejabat DJP ya, PT MAP ya, luar biasa nih, ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri bos. MAP bos. Tim penyidik KPK memiliki petunjuk terkait aliran duit ya dari PT MAPI kepada pejabat DJP Kementerian Keuangan. Juru bicara KPK Pak Tesa Sugiarto mengatakan tim penyidik telah memeriksa Irla Mugi Prakoso selaku GM MAPI di Gedung Merah Putih KPK 28 Februari. Rasain 26 Februari. Ya, tentunya perusahaan ini akan dimintai keterangan atau sudah dimintai keterangan seputar pengetahuannya dalam rangka aliran dana, baik itu sebelum maupun dalam prosesnya, kata Pak Tesa. Tessa menerangkan, pemeriksaan itu dilakukan lantaran penyidik memiliki petunjuk adanya aliran dari MAPI kepada pejabat DJP yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Bapak MH, selaku mantan Kepala Kanwil DJP Provinsi Banten dan juga mantan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Ia perlu mengklarifikasi baik itu petunjuk maupun alat bukti terkait aliran dana itu. Mampus, mampus. Gimana dia menjawab KPK ya? Masa dia mau bilang itu apa ya? Kasih duit ke pejabat pajak. Apa alasannya? Lu mau mengelak pakai apa? Mau ngeles pakai apa coba? Alasan apa yang mau lu bilang? Uang duka? Uang uang berduka gitu? Apa? Nggak ada pembenaran yang bisa dilakukan. Ini udah skakmat ini, Bos. 25 Februari, KPK resmi mengumumkan Muhammad Hanif selaku mantan Kanwil bla 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 sebagai tersangka dugaan penerima gratifikasi. Dia sudah tersangka sejak 12 Februari. Dalam perkaranya, Hanif diduga perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan anaknya Ibu Feby Faramita yang hari ini sudah hilang dari media sosial ya, yang memiliki usaha fashion brand untuk pakaian pria bernama FH Por Home by Feby Hanif yang berlokasi di Victoria Residence Karawaci. Tersangka Hanif diduga menerima gratifikasi bla 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 total 21,5 miliar. Lumayan, Bos, Bos. Bapak Sarep, yang gratifikasi pesawat ke Amerika aja santai aja nggak pernah diperiksa apalagi tersangka. Jangan tebang pilih, tanggung jawabmu di akhirat akan menyusahkan pejabat macam kalian. Oke, siapa itu gratifikasi pesawat? Makanya nebeng dong agar aman katanya. Oh gitu, nebeng siapa? Nyali KPK harus lebih berani dari kejaksaan, jangan terbalik. Ya, gue setuju ya. Jadi kejaksaan aja sudah bergerak sangat sangat kencang ya. Semua ditangkap-tangkapin. Sekarang KPK tinggal tunggu aja nih. Kortes bagaimana Kortes, Pak? 1,3 triliun Pak Kortes, Pak. Pak Tesa, halo Pak KPK. Bapak Wawat, astagfirullah, begitu mudahnya orang-orang pajak ini dapat uangnya. Kita rakyat susah sekali hidup sehari-hari juga. Babat saja korupsi dari semua tingkatan, jangan tebang pilih. Sulit Pak, sulit ya. Bapak Ian, beda perlakuan KPK kalau penerima gratifikasi anak presiden malah jadi jubir mereka. Oh gitu ya, oke. Semakin seru teman-teman ya, dunia tipu-tipu, dunia persilatan perpajakan di Konoha Universe ya. Kira-kira apa ya alasan atau cara dia ngeles kalau memang betul-betul ditemukan ada aliran uang dari PT kepada pejabat negara atau anaknya pejabat negara? Nggak bisa. Paling dia mesti cuci tangan. Dia mesti bilang, "Ya gue korban Pak, gue diperas sama si oknum," ya paling gitu ya. Tapi ya memang benar sih diperas sih. Si oknum ini kan kirim proposal nggak maksa, tetapi kan, di balik itu kan intimidasi.
Lu kalau nggak kasih gua periksa lu, kalau periksa bisa gede-gede lu kena pajaknya, kan gitu ya. Ya, buat teman-teman pengusaha ya, menurut gua, jangan deh, jangan begini-ginian ya, nggak usah, eee, nggak perlu melakukan hal-hal seperti ini ya. Kalau memang lu bersalah, ya lu siap tanggung jawab gitu aja, gitu. Nggak perlu lu kasih duit kepada orang pajak, hanya gara-gara lu ketakutan, gitu loh. Kalau mau kasih duit ke negara boleh, tapi kalau kasih duit ke orangnya, ya minimal kasih cash lah, jangan transfer, goblok ini orang-orang ini ya. Jangan transfer, kasih uang cash gitu loh, beli dolar gitu kan, segepok, dolar segini, 500 juta segini Bos, ya kan. Nggak usah transfer lah, kasih uang cash aja gitu kan. Gua bisa bantu lah ya. Bercanda guys ya, bercanda ya, bercanda bercanda. Udahlah janganlah ya, karena Eee, kita masih percaya ada hukum sebab akibat, ada hukum karma gitu ya. Apa yang lu lakukan, lu akan bertanggung jawabkan suatu hari. Walaupun ini kejadian sudah 5 tahun atau 10 tahun yang lalu ya, kan dipanggil lagi sekarang kan, dipanggil siap-siap masuk penjara lu, gitu kan. Jadi, nggak usah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Lu tahu itu nggak benar, nggak usah dilakukan. Nanti, akibat hukumnya itu akan mengejar kita, bahkan sampai lu tua, ketika lu pensiun tiba-tiba lu dipanggil lagi kan repot kan gitu kan. Kayak si Pak Hanif ini kan udah kaya dia kan, udah kaya, udah mau pensiun, tiba-tiba masuk penjara bentar lagi kan. Anaknya gimana coba anaknya? Nah, udah punya fashion show tiba-tiba kena kasus begini kan jadi runyam semua kan. Ya janganlah teman-teman ya. Ini pelajaran buat kita teman-teman ya. Seburuk-buruknya negara, walaupun negara ini KPK-nya katanya kurang bener dan nggak bagus, tapi nggak juga loh. Ada loh orang-orang ditangkap oleh KPK, kejaksaannya, ada loh orang yang tangkap ya, dan siapa tahu giliran Anda gitu ya. Jadi sebaiknya jangan lakukan tindakan-tindakan melawan hukum seperti ini, apalagi kasih uang kepada koruptor, kepada pejabat. Kalaupun mau kasih, kasih uang tunai, cash ya, jangan kasih transfer ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.